Ya nggak, karena nggak bisa kan satu kan, tiba-tiba yang lainnya nggak bisa ikutan Pak. Betul. Kemarin itu, ya kan? Bikin pusing sendiri. Setelah itu kan, ini aku runin atau enggak ya? Nggak usah ya? Kalau nggak nanti kan datanya nggak kepanggil Pak. Nggak, maksudnya cuman bicara-bicara aja. Aku pikir gitu. Jangan dong. Kan biar tahu bedanya. Rugi bandar, rugi bandar. Iya. Pak Rob mau tak ajarin yang Air Markdown nggak? Enggak. Kayaknya Pak Rob itu nggak biasa deh Mbak pakai Air Markdown. Aku males pakai itu. Karena dia sekali jalan gitu kan. Aku susah rasanya. Dia mau satu-satu. Nggak apa-apa Mbak, dia mau menganalisa. Air Markdown itu satu-satu juga. Aku jarang pakai itu, nggak pernah sih kayak. Itu nanti diknit enak banget pokoknya. Biasa Mbak Parok itu klasik. Kalau dia suka yang manual mungkin Mbak. Diknit di HTML itu, aduh, enak banget pokoknya, tinggal crop aja, nggak terpisah. Betul Mbak, setuju. Kan begini. Ini masih loading ya? Iya. Oh iya Pak. Ya. Baik. Jadi kan data kita nanti bakalan digabung tuh sama si yang ini apa tadi nih, yang si petanya ini tadi kan, si data yang dari SHP ini kita mesti pastiin kalau data yang kita punya sama data SHP ini ada satu kolom yang dia sama. Begitu. Kolom apaan Bun? Misalkan ini dataku yang mana nih ya? Data.gwr dong. Cara kita tahu ada yang sama dari? Nah kita buka, kita lihat si ininya, si SHP-nya. Oke, coba itu SHP SM Tra. Apa pakai view aja Pak, biar lebih enak. View SHP SM Tra. Kayaknya udah terbuka deh. Itu? Belum dipanggil ya, sorry. belum baparan kayaknya. Iya, belum dipanggil. Nah, ini kan nggak kan enak. Ini kan ada kabupaten kota, ada jenis, ada FID, ada Y, ada geometri. Jadi mesti dia satu kolom minimal ya, satu kolom itu ada yang sama namanya. Misalkan kampot ini itu. Misalkan kampot ini di data kita mesti ada juga. Kampot. Di data kita mesti ada. Jadi nanti penggabungannya berdasarkan itu. Oke. Berarti nama variabelnya harus sama. Kalau di data SHP-nya Kapkot, kita nulisnya juga harus Kapkot gitu. Benar sekali. Jadi minimal begitu. Satu ya? Ya, paling tidak ada satu lah. Supaya bisa digabung. Terus Pak, itu yang Pak Fauzan bisa dia jadikan satu, berarti dia pakai aplikasi Pak? Maksudnya dijadikan satu, ini dari sini. Ini Enggak, gini. Kan yang balik ke masalah yang tadi kan, berarti kan sebenarnya data SHP ini kan kalau mau di Jawa Timur ada 38 file. Benar. Nah, dia bisa dijadikan satu seperti ini, itu gimana ceritanya? Itu kayaknya di luar dari sini. Jadi kayaknya penggabungan SHP itu dengan ini Pak, dengan ArcGIS atau apa gitu deh kayaknya. Soalnya aku lihat di YouTube kayak gitu orang itu. Jadi datanya itu udah dikumpulin kan, baru nanti dibuat dalam satu file. Dia bukan di dalam ini, bukan dari program R yang Bapak ini buat. Maksudnya tuh tiba-tiba bisa jadi SHP sendiri tuh, berarti pakai ArcGIS itu ya. Soalnya misalkan dibuka satu kabupaten kan, Bangkalan gitu. Nah itu tuh nggak cuma satu doang SHP-nya, banyak. Administrasi, sungai, desa. Guys, aku duluan ya. Ini anak ya Mbak. Ya. Makasih Mbak Cil. Sama-sama, semangat. Udah aman ya berarti ya? Aman. Yaudah, sekarang kita gabungin. Sebenarnya sih kita gabungin data kita sama si SHP tadi. Pakai variabel Kapkot itu ya?
Ngeri kali. Jadi nanti kita sesuaiin siapa yang sama, nanti nama variabelnya itulah yang kita samain. Bun, mau tanya dong, itu susunan kotanya di Excel sama ini harus sama nggak? Apa? Susunan Susunan kotanya misal nomor 1 apa gitu, bebas atau harus urutannya harus sama Bebas. juga? Oh, harus sama. Jadi isinya itu harus sama. Jadi Misalkan- Bangkalan, Banyuwangi juga harus gitu. Iya. Mbak, itu kayaknya udah tersusunnya emang sesuai abjad deh. Agak. Oh, Emang kalau di SHP-nya dia enggak, Pak, enggak sesuai abjad deh. Enggak, tapi iya, kan dia- downloadnya kan kalau tersedianya kan dari mereka sesuai abjad. Kita download kan nanti Oh, iya, jadi sesuai abjad sendiri tuh. Dia sesuai abjad. Cuman ya kemarin dataku, itulah aku keselnya. Ternyata. Oh, Bapak bisa kesel ya. Terus. Kenapa? Enggak lanjut. Ternyata dia nggak sama posisinya, posisi kabupaten kotanya nggak sama. Jadi terpaksa lah harus manual aku tulis ngikuti yang di SHP supaya datanya sama. Gitu. Iya kan? Oke. Udah kita gabungin ya? Udah ya. Nah, Lanjut. sekarang kita mau lihat. Ini kan aku kan ini nih datanya itu kan apa namanya, variabel responnya kan kasus. Nah, kan dia ada variabel yang lain kayak kematian sama tes sama apa lagi ya, itu kayak suhu itu kelembapan suhu. Nah, tapi di sini kita ambil yang sebagai responnya si kasus. Oke. Ternyata berarti plot. Tanya dulu. Berarti si prediktornya itu kematian juga masuk apa gimana? Enggak. Iya, masuk. Karena datanya kan belum jelas. Maksudnya datanya ini kan masih asal jadi dulu sih. Karena kan cuma setelah dicek nanti cuma 2 variabelnya. Variabel prediktornya. Jadi kita nanti kemungkinan datanya bakalan ditambah. Aku nanti kan menunggu dari dari siapa ya? Dari siapa ya? Dari itulah Pak Gan. Tolong ya dicari prediktornya yang lain. Wow. Kalau di jurnal yang tak acu itu tuh ada prediktor ini loh, apa jumlah apa itu lupa. Kayak rumah sakit di daerah itu berapa gitu. Iya Bun, langsung aja Bun cari rumah sakitnya kan Bun berapa. Jumlah rumah sakit, terus sanitasi. Ya, bener. Nah, itu ditambah itu, Bun. Nanti ditambah ya, Bun ya. Terus nanti kita eksekusi gitu ya. Bener. Kita eksekusi datanya sama. Iya deh, nanti aku carilah. Biar kita eksekusi bareng-bareng. Apa kan? Apa? Kita datanya samaan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting metodenya beda. Nah, udah. Beginilah hasil plotnya. Ini tolong maksudnya gimana? Iya, ini hanya sebatas kayak pembacaannya aja sih kayaknya. Jadi kayak misalkan yang kasusnya 1.500 ke atas, yang daerahnya yang begini. Kan kalau GWR itu kan menyajikan data kita dalam bentuk ini kan, apa namanya, peta begini. Jadi nanti semakin hitam dia semakin sedikit itunya. Kasusnya. Kasus positifnya. Oke. Kalau yang hitam ini apa ya? Nggak ada, kayaknya 0 deh. Itu bukan daerahnya gitu, bukan daerah Jawa Timurnya. Jadi ini daerah mana? Bukannya Jawa Terakhir? Nggak tahu aku, padahal Jawa Timur tapi petanya nggak. Nggak tahu Neng, mungkin begitu juga. Aku juga belum. Oke, lanjut Bun. Nah begitu. Sekarang ini apa ini? Kematian. Pemetaan COVID. Oh ini kematian. Kalau tadi kan kasus. Oh, tanya dulu Bun. Berarti itu dia tuh mau nganalisa kalau berdasarkan kasus
responnya kasus hasilnya segini, kalau responnya kematian hasilnya segini gitu kah? Kayaknya dari sini deh. Kalau ini kasus, ini kan sama-sama kasus nih, iya kan? Ininya jadi acuannya. Kalau yang tadi berdasarkan itu. Oh, iya ya. Jadi kalau Ini responnya kasus berdasarkan kabupaten kota ya? kayaknya di situ. Taran ya. Jadi kita mau lihat mana plotnya. Nah ini. Sebenarnya sama aja ya kan? Iya, Kayak sejalan dia apa? linear. Equivalen deh. Linear. Mm. Nah, Tapi kan sekarang yang kita benar mau cek emang berdasarkan linear gitu kan kata Pak Gun. benar. Nah, kan GWR itu kan model globalnya itu kan linear berganda tuh. Kayak OLS ya? kan di dataku tadi itu kan ada kematian, ada suhu, kelembapan, ada tes, ya kan? Nah, kita cek. Ternyata Ini sebenarnya mau hasilnya yang signifikan itu di datanya ini cuman ini kematian sama tes. Ya kan? Oh, berarti dengan kalau di sini tadi tuh kematiannya jadi prediktor ya? Iya, karena kan sebenarnya bisa kita jadikan ini kan ganti-gantian sama kasus kan? Iya, respon tadi. Oh. Cuman karena sedikit variabelnya, udahlah aku buat jadi itu prediktor. Pak, kirimin SHP-nya lah, datanya Pak. Apa? Kenapa, Pak? SHP Jatimnya dikirimin. Oh iya, sebentar ya. Kita minta boleh nggak sekalian ini G-Drive sama sintaknya? Iya, ntar ya. Kita habis ini aja ya. Habis ini aja. Nanti minta ini ya, Bun, yang GWR malam tadi sekalian. Coba nanti aku cari prediktor tambahan. GWR malam tadi ya. Iya. Oke. Emang kalau itu kita nggak jadi, Pak. Lanjut aja. Oke. AIC-nya segini. Nah, ini. Nah, kata bapaknya, kalau sekiranya ya datanya nilainya ini kurang dari 5 itu bisa signifikan atau apa. Bukannya gitu. Kurang dari 10 kalau dia ya? Lebih... Enggak, bapaknya bilang kurang dari 5. Tapi standarnya VIF tuh 10 loh, Pak. 10 ya? Iya. Enggak tahu deh. Coba deh, ingat-ingat apa Anmul kemarin deh. Enggak ingat, Pak. Oke, kita lanjut aja. Ya, oke, Suhu. Siap. Lanjut. Jadi kan kita pakainya 2 dong, yang signifikan aja ECC-nya kan? Ya. Nah, dia hanya kan di sini outputnya kan kita mau lihat. Yang pertama dia bilang ini kan keempat-empatnya kita pakai. Dia keempat-empatnya kita pakai, ternyata AIC-nya segini. Kan yang paling bagus itu kan AIC-nya yang paling rendah kan? Iya, paling minim. Ternyata setelah kita buat jadi 3 variabel prediktor, dia AIC-nya jadi segini, lebih bagus. Ya kan? Berjalan terus. Tinggal 2 variabel. Ternyata AIC-nya mana? Oh, ini AIC-nya 410 ya. Nah, ternyata dia berhenti. Artinya inilah yang paling oke modelnya itu. Oh, berarti yang paling signifikan berpengaruhnya itu kematian sama tes. Berarti kan sesuai dengan yang tadi kan, yang summary tadi kan. Cuman 2. Nah, jadi yang kita pakai itu yang ini tadi yang dua prediktor aja. Oke. Itu. Sebenarnya ini kan terlalu itu sedikit kan. Itu yang global ya, Bun, tadi, Bun? Iya, tadi yang global yang di atas. Nah, jadi sekarang kita buat data kita itu yang ini untuk GWR-nya. Nah, ternyata
Kan lebih tinggi dong, 74%. Yang tadi kan 73, ya kan? Heeh. Oke. Nah, makanya kita pakai yang 2 ini aja. Sekarang kita uji asumsi. Aku belum baca sih uji asumsi ini apa ininya yang kita perlukan. Yang ini kayak goodness of it itu kali, sama itu juga. Itu kayaknya uji asumsi regresi linier deh, Pak. Kayaknya Ya, iya Mas regresi Gan. linear ya. Kan ada. Atau uji asumsi GWR ya? Kayaknya GWR deh. Karena ada bridge GWR, pagan. GWR. Ada bridge pagan itu deh kayak. GWR. Yang perlu itu kata bapaknya apa ya? 2. Antara si homokedastisitas sama si autokorelasi. Betul. Soalnya kalau ada autokorelasi kan jadi modelku, Pak. Nah, mantul tuh. GTWAR. Iya, makanya. Nih kurang dari 0,05. 5. Apa artinya? Berarti H0-nya ditolak. H0-nya ditolak. Artinya Kita search dulu ya. Berarti berpengaruh dong, punya pengaruh si kematian sama tes itu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nih, p-value-nya lebih besar dari 0,05. Artinya apa? H0-nya diterima, Bun. Ya, berarti ada keragaman spasial. Ada keragaman spasial. Oke. Berarti kan ya. Cocok untuk pakai GWR gitu. Boleh. Ya. Nah, ini kata bapaknya perlu dibeginiin. Ke titik gitu maksudnya. Dalam bentuk koordinat gitu. Nanti hasil gambarnya lebih detail gitu nggak sih? Kayaknya begitu. Jadinya sorry. Tenang. Data SPGWR data. Yang koordinat. Mas. Oke lah, ini lagi ya. Nah, sekarang kita kan nentuin si bandwidth-nya. Ya kan? Nah, si bandwidth-nya itu nanti kita mau gunain kan kernel nih, kernel apa? Oh, berarti dia bisa pakai Gaussian, B-square, Trikup gitu ya? Jadi nanti tinggal kita sesuaiin aja apa yang mau kita pakai begitu. Kayaknya yang punya Mbak Frins tinggal diganti ini doang kali Mas ya? Iya Mas kan ya? Iya, jadi kan misalkan Mbak untuk yang kernel Gaussian dinamainnya BWD kan? Nah, nanti dari hasilnya itu kan nanti keluar cross validation sama optimum bandwidth-nya. Nanti disubstitusi ke hasil tuh ditambahin di BW-nya. Tuh kan BW-nya sama dengan BWD gitu. Oh iya. Pantesan sinteknya lebih sedikit gitu loh Mas kan yang Mbak Frins itu tak baca. Nanti misalkan B-square kan BWD 1. Oke. Nanti aku siap berguru lah di Jogja juga siap. Ngeri. Makanya di Medan ini cepatlah ke sini. Kita ngerat data gitu lah. Dan kita berpisah kita nyusun bab 2, bab 3 perlu referensi, perlu ke perpus kan Mas kan? Nggak mungkin kalau kita kopas dari jurnal artikel pasti nanti banyak ini plagiasinya. Iya nggak sih? Iya sih. Tapi ya itu aku mager ke perpus. Kalau dari disertasi aku langsung kopas aja dong. Tapi aku takut loh Bun, kalau aku kopas itu nanti ini plagiasinya itu berapa persennya gitu. Makanya aku bingung kata-katanya itu biar kayak rada beda gitu. Enaknya itu Mbak, misalkan kalau aku lihatnya, kita kan lihat nih satu tulisan untuk satu paragraf. Misalkan kita cocok nih dengan alurnya. Iya.
Nah, kita misalkan dia punya di satu paragraf itu ada 5 referensi, kita cari referensi yang mirip membahasnya. Oke. Misalkan dia pakai referensi dari tesis orang Indonesia, kita cari dari jurnal bahasa Inggris yang membahas. Oh iya, biar translate ya. Tapi kan rujukan kita beda. Terus kata-katanya kita ubah. Biasanya gitu sih. Ya aku lagi ini kayak bab 1 aja kan kemarin tuh masih ada beberapa yang langsung tak kopas kan, cuma ganti dikit. Mau tak beresin sekalian biar kayak double gitu Mas kan. Iya. Tapi kayaknya kalau ambil dari IPB sama UGM aman sih Mbak. Karena kalau diturnitin kan kekunci, nggak bisa diakses. Iya sih sebenarnya itu. Ya udah ambil dari kayak Pak Robi kan aman gitu. Maksudnya bisa nggak lihat referensi dari situ kan? Lanjut Pak Rob, lanjut. Lanjut. Monggo Pak Rob. Udah, begini. Hasilnya asik. Neng. Ini. Pak, kita mau lihat AIC dari GWR-nya yang mana ya? Oh itu tuh. Ini. Kok lebih gede ya? 511. Tadi 410 ya? Yang terakhir 410. Yang global. Belum pakai duit ya? Gimana Bun? Tapi di sini R square-nya lebih tinggi nggak sih? R square. Tadi Coba 74 sama 74 berapa itu? Ini tipis 78. berarti. Oh ini 78. Iya tadi 74 satunya. Ini kan sebenarnya kan karena datanya juga belum ini kan. Belum jelas juga kan. Jadi beginilah hasilnya itu loh. Iya. Harusnya kan lebih kecil dong. Harusnya kalau jadi GWR lebih kecil kan ya? AIC-nya lebih kecil, R square-nya lebih besar. Terus katanya R square tuh 80 ya minimal ya? Iya, aku baca 80. 80% di atas 80 bagus. Lanjut Pak, lanjutkan dia bahas yang per variabel tuh maksudnya apa Pak? Terus ada signifikan, tidak signifikan. Ini dong. Ini kan parameternya nih. Ini kayaknya pakai itu deh, pakai mic kayaknya. Bun, suara Anda lirih. Aku pakai ini headset. Jangan pakai headset. Kenapa gitu? Suaranya lirih. Lirih. Suara Anda lirih. Kayak itu loh Pak, kayak Pak Bandar kalau ngomong tiba-tiba suaranya menghilang dikit-dikit. Iya. Kayak gitu tuh. Laptopnya kecil ininya. Masa kecil, gede lah. Ayo. Udah sampai mana ya? Sampai view parameter. Nah ini kan intercept dong. Ini kematian, ini tadi apa? Tes. Nah, ini dia per kabupatennya hasilnya tadi. Ya. Oke. Pak, bentar. Ini V1, V2, V3 apa? Enggak, ini itu tadi Pak. V1 itu intercept, V2 itu kematian. Jadi kita sesuaiin dengan data kita tadi. Oke. Nah, sekarang kita cek p-value-nya. Kita mau lihat namanya variabelnya itu nanti di mana. Ini kan kurang dari 0. Ini kan dia berarti signifikan dong. Kematiannya signifikan untuk kabupaten kota yang pertama, dua-duanya signifikan. Semuanya signifikan ya? Kita mau menyeleksi dari 38 model nih, model yang terbaik yang mana ya? Oke. Di kabupaten kota mana aja? Terus ini kita mau cari apanya ya? Aku lupa. R square. Lokal. R square.
Bisa pakai R square tuh. Berarti di apa namanya? Dibandingin berarti. Yang paling tinggi siapa aja? Coba. Ya, nanti tinggal lihat sendiri. Mana sih? Dia kok nggak? Bentar ya, dia nggak bisa diklik loh. Dipanggil Bun, dipanggil. Lokal R2-nya. View. Nah, begini. Oh, berarti Jadi, ada tuh 80. yang paling oke, 83. yang paling itu oke nanti di daerah pakai view di deh, Pak. 89. Enggak, itu bukan 89, 80,9. Itu ada 83. Iya, 80. Itu ada 83,20375. Makanya pakai ya. view. Udahlah, udah. Oke. Kenapa dia? Jangan dia mau teleponan nih bentar lagi. Enggak lah. Oh iya, terlalu dekat nggak butuh telepon. Jumpa. Jadi kan tadi hasil kita mau hasil kita buat ke dalam ini kan CSV. Ya udah, nanti kan hasilnya tersimpan tuh di apa namanya? Excel. Di folder kita tadi kan. Di sheet baru gitu. Selanjutnya itu nanti di foldernya kita sesuaikan dengan data kita juga. Nanti kita pakai lagi si SAP ini. Kita sesuaikan lagi karena kan isinya nanti itu kan ada yang kayak V1, V2 doang. V1, V2, V3 yang kayak tadi. Itu hasilnya masih jadi itu kita ganti. Kotanya itu angka 1 2 3 4 gitu toh, Bun? Kotanya enggak lah, kotanya sesuai nama kota. Kan kita di awal tadi kan pakai nama kota. Yang di CSV-nya udah sama. Coba Pak, lihat Pak, yang CSV-nya maksudnya gimana? Jadi nanti di CSV itu dia kayaknya cuman ada V1, V2, V3. Kayaknya gitu deh. Ini tadi ya? Bentar ya, lagi loading. Ya Bapak, nggak selama punya aku kok. Lama ini kayaknya. Nggak error punya aku kayak kemarin bimbingan. Apa sebelum pendadaran harus beli laptop? Wes, ngeri. Aduh. Aku rencananya pakai 2 laptop, satu buat ngomong sama kamera, satu buat presentasi. Malah itu, Mas Gani pakai 2 kamera lagi. Enggak, yang satu tuh rusak Mbak, kamera sama mic-nya. Makanya, tapi kencang. Kan kesel ya. Beli yang baru tapi lemot ya. Oh gitu Pak. Ini nggak ada nama kotanya Bun, nggak apa-apa, CapCode-nya nggak dikasih. Iya ya. Apa? Ini kan nggak ada nama kotanya. Iya. Jadi nanti aku nyiasatinnya. Ini filenya aku copy ke tempat yang lain. Aku copy di file yang lain buat baru. Buat file baru. Jadi buat file baru. Jadi nanti yang pertama itu CapCode lagi. Isi. Yang kedua V1 ini tadi apa? Intercept. V2 ini apa? Apa ya? Tadi kematian yang itu kan kematian sama tes. Parameternya kan. Dan seterusnya. Jadi kita sesuaiin aja. Yang penting nanti sama. Oke. Bapak itu gimana caranya tuh? Ya. Belajar. Apa itu? Itu bisa kayak gitu gimana caranya tadi Pak? Dari data. Tutorial. Ya, ini kita blok dulu baris pertama nih. Oke. Baru ini. Data, text to column. Oke. Oke, next. Pilih yang space. Finish. Oke. Like Sorry this. Pak. Oke. Siap. Ini tinggal Aku kita juga atur ya. nggak Ini tahu tinggal Mas kita Gan atur. aman. Iya, malu banget sih.
Nah, jadi aku panggil lagi data yang barusan, yang ku buat baru tadi yang dari sini. Aku panggil lagi, ya kan? Oke. Nah, kita eksplorasi. Nah, ini kita panggil yang tadi. Sebenarnya, oke. Sekarang kita gabungin lagi data hasil yang ini tadi, kita gabungin dengan SHP kita lagi. Dengan sama namanya kabupaten kota. Oh, Bun, tanya dulu. Oh, berarti bedanya penggabungan yang awal tadi itu masih pakai semua variabel, terus penggabungan kedua tuh pakai 2 prediktor aja gitu ya? Iya, benar. Oke, lanjut. Baru habis itu kita mau ini lihat parameter koefisien nilai dari si kematian ya. Iya. Ini ya udah sama aja. Tinggal kita lihat plotnya. Jadi ini kayaknya kita ini mau lihat daerah-daerah yang signifikan deh. Yang mana aja yang enggak ya, ini apa ya? Oh belum, ini yang berdasarkan dua prediktor tadi kayaknya. Nah, ini bukan operasi pasar ya. Ini lupa ngedit. Nah, ini sebenarnya kata bapaknya lebih cantik pakai ini, tapi aku kok nggak bisa ya. Oh itu Pak, aku tahu. Nanti coba Bapak install package Plotly. Tadi aku udah coba. Tuh. Aku udah. Udah download. Aku kan udah install. Install package. Udah yang dibilang Mas Gani tadi. Plotly. Udah. Terus dia apa kemarin itu ya? Bisa kok. Aku bisa tadi. Kan library dulu, library. Coba cek ya. Atau belum? Dipanggil dulu, Bun. Plot. Enggak. Plot aja. Plotly. Oh ya, sorry. Plotly. Mana dia? Oh, belum ya? Nah, coba. Asik. Aku kayaknya nggak bisa nginstalnya deh. Aku nggak bisa nginstalnya nih kayaknya. Kemarin aku udah coba. Pak, nggak pakai GG, Pak. Plot aja, Plotly. Oh iya. Coba dulu, Bun. Iya, benar. Oh, berarti kayaknya bisa nih. Library? Bisa lah. Bisa ya. Bisa ya. Pokoknya kalau udah lewat Mas Gani udah teruji. Aduh, nggak gitu. Iya, benar. Ampun, Bos. Bisa aku kalau ke WA juga kopas dari kata-katanya Mas Gani tadi aja. Ya Mbak, biar cepet. Yang penting ganti judulnya. Belum dipanggil, Bun. Library-nya belum? Iya, belum dipanggil. Iya, sampai siapa yang bilang nih? Kan Nunu jangan ngantuk, udah di rumah apa masih halan-halan? Iya ini, kemana? Di rumah dong. Tadi kemana? Ingat, jam berapa? Jam berapa? Masih jam 11. Masih pagi nih. Emang beda ya. Di Medan jam segini pagi ya. Loading woi. Sabar woi. Semalam dia lemot kali loh. Oh itu tuh ada keterangannya. Ini hasilnya? Iya, cum. Makanya Pak kalau udah selesai itu jangan di save workspace-nya biar nggak kepenuhan. Karena aku malas kadang-kadang Pak ngelihat ke belakang lagi, jadi aku save. Jadi tinggal buka dari situ. Bukan tutup file itunya. Sesinya itu loh. Workspace bukan file. Jadi kalau sama aja ya? Enggak, kalau di punyaku itu
aku install di laptop yang lain, misalkan aku buka nih, tiba-tiba memori yang udah kepake itu 85, terus aku jalanin GWR ini kan, memori yang kepake jadi 600 MB coba. Wow. Nah itu yang bikin lemot. Jadi pas Bapak close, bilangnya don't save, tapi pas Bapak buka lagi tetap ada file Bapak, nggak hilang. Cuma buat ngejalaninnya itu jadi kosong gitu, jadi nggak pernah. Oke, ini Oke, ya oke. apa Thank you. environment dan sebagainya itu ya. Nah iya Mbak. Jadi file itu pas kebuka tetap ada semua Pak yang Bapak tulis di situ tuh yang sebanyak itu ada, tapi maksudnya pas Bapak ngejalanin tuh dia masih sehat gitu loh. Masih kosong gitu, Oke. Bun. Tapi nggak hilang filenya. Tenang, kemalasan Bapak nggak terganggu. Lanjut. Nah Pak, aku tuh bingung. Kok ini lagi ya? Ini operasi pasar itu, kan ini kan yang maksudnya operasi pasar tuh, kan Bapaknya nyoba 3 variabel tuh. Jadi sebenarnya kita nyoba variabel yang modelnya udah signifikan ya. Kita coba satu-satu ya. Jadi Iya Pak, dicoba kita satu-satu. Kita kan punya kematian sama tes, berarti kita coba kedua variabel itu. Benar. Nah, maksudnya signifikan sama nggak signifikan tuh apa? Ini yang tadi dari nilai yang itu loh. Kan Itu nilai variabelnya kan udah diketahui. Yang mana tadi ya? Maksudnya tuh berarti daerah yang nggak signifikan tuh apa gitu? Daerah. Soalnya kan nanti kan ya kita coba aja. Aku bingung. Karena kan nanti di infonya kan yang tidak signifikan daerah ini, yang signifikan daerah ini. Maksudnya kayaknya gini deh. Berdasarkan 2 prediktor yang ini tadi, modelnya itu signifikan terhadap daerahnya. Prediktornya ini kan pada signifikan nih. Gitu nggak maksudnya sih? Bukan ya? Berarti kalau dari ini kan yang kematiannya kan 0 semua, Bun. Itu berarti semuanya signifikan gitu terhadap prediktornya. Ya ini datanya aja yang belum oke, maksudnya gitu loh. Oh iya. Kayaknya. Apa mungkin maksudnya Mas Gen itu gini, kayak ada misal ada 5 variabel, terus daerah misal kota kayak Trenggalek itu berdasarkan variabel-variabel itu tuh ternyata nggak signifikan gitu loh kasusnya. Apa gimana sih, Mas Gen? Coba di-run dulu deh, aku bingung Mbak. Coba Pak Run Bun. Bapak kan udah buat yang untuk kematian toh? Bentar, aku nggak tahu. Kayaknya udah deh. Nah yang ini kan ada tulisan signifikan tuh. Signifikansi kematian. Nah, Bapak coba deh. Nanti kan kita lihat dari gambar plotnya. Oh, sebentar. Apa ini ya? Ada yang hilang, Bun. Apa tuh kata dia? Quadsig. Bapak nulisnya quadsig.txt. Koma nih, sorry. Ini ya? Oh iya inilah. Tadi kita apa harusnya? Kematian ya? Ngeri kali. Apa ini katanya? Continuous value supply to discrete scale. Kematiannya kan mati hidup ya? Enggak ya? Kok discrete katanya? Enggak deh. Kok kasus? Kasus nggak bisa ya? Enggak, harusnya kematian ya? Quadsig itu apa, Pak? Itu variabel atau bukan, Bun? Ini bukan variabel. Apa ya?
bukan ya. Ini suatu fungsi kali ya? Atau suatu... Bentar. Oh, Ini tenang, kan? Pak. Tenang. Astaga, salah. Oh, kayaknya aku tahu deh. Apa jangan-jangan data yang tadi ya? Enggak ya? Kan aku kemarin ngerjainnya kan datanya kan udah ku edit yang CSV itu penggabungannya yang tadi kita export. Oh, nggak ngaruh ya harusnya ya? Nggak ngaruh deh. Ini apa ya? Aku lupa deh. Apa itu Pak? Lihat itu dulu. Yang sintaks yang aslinya. Lihat sebentar. Quadsig itu apa nama hasil gitu dari quad apa signifikansi gitu? Ah, itu takutnya Mbak. Kayaknya gitu sih. Santai Pak Rob, santai. Kuadratik atau apa? Kuadratik. Wah, kuadratik sebentar lagi tuh. Kuliah Pak Brandon. Ini. Mm-mm. Quadsig. Di signifikan tidak signifikan. Coba ke atas Pak. Ini loh Bun, itu nama variabel Bun. Itu di nama hasil itu Pak. Coba lihat lagi. Iya. Di atas tadi ada. Mana ya? Berarti punya Bunda hasil GWR itu deh kayaknya. Ini ya? Iya kayaknya. Coba. Oh, Oh iya benar. kan? Iya pas. Tadi kan ada Quadsig itu. Apa ini yang hasil GWR Jatim ini? Ini bukan ini. Oh bukan. Itu Pak. Yang itu loh. Pakai underscore. Harus disesuaikan sama signifikan tidak signifikan itu. Itu bukan ya? Oh bukan. Apa dong? Coba lihat itu Pak, balik Apa lagi dong? ke yang aslinya, yang Sintak asli. aslinya. Sintak asli. Soalnya dia tulisnya hasil GWR dolar apa tadi? Dolar atau apa? Itu tuh. Hasil .gwr dolar Quadsig sama dengan NA itu. Bapak udah buat itu. Atasnya. Nah, Ini. itu. Nah, iya itu. Udah kayaknya. Coba atasnya lagi. Atasnya Ini. lagi. Enggak. Udah. Atasnya. Yang Atau asli. delay ya? Sama Yang ini. Quadsig atas ada nggak? Yang sintak asli yang atas lagi ada Pak. Sintak asli. Wave. Atasnya. Nih ya. Atas lagi. Ini bukan. Nggak ada lagi ya weh. Sebentar Pak. Dia pakai dolar. Oh udah, Bapak namanya dolar kematian ya? Pakai P, Pak. Pakai P, Pak. Kematiannya pakai P tuh. Kematiannya pakai iya di folder apa namanya di kolomnya itu dia pakai P. Ini kan ininya apa namanya? Nah, itu kenapa pakai X? Mana pakai X? Yang 144. Ini. Oh iya. Coba ya. Kayak bisa. Bisa ya. Enggak, ini diganti kuat. Itu lagi, Bun. Quadsig lagi. Mana. Yang paling bawah tadi. Iya, benar. Tadi kan kita mengira itu variabel. Underscore sig. Bisa dong. Oh. Salah ya? Salah tulisan nggak?
Enggak, bener kok. Ya mestinya hasilnya nanti tuh isinya yang signifikan sama yang enggak aja. Bener. Kenapa ya? Gimana Mungkin tadi salahnya? ketambahan X itu. Coba lagi Pak, lagi ke bawah. Bawahin. Nah, dia kan kabupaten-kabupaten, Mana? Bapak kabupaten kematian. Coba balik lagi ke yang asli. Ya dia kabupaten underscore. Nah, kabupaten underscore itu apa? Apa ya? Kalau Kayak dia- ini, sama kayak yang ini tadi. apa dia ngegabungin dua file ya? Kabupaten sama kabupaten di itu. Tadi kan kayak kalau di itu kan di Oh, filenya itu kan ada dua nih. coba. Yang satu untuk koefisien. Nih. Yang satu untuk koefisien, yang satunya lagi untuk hasil kita tadi. Ini. Oke, sekarang Ini. kita lihat di sintaks yang asli. Nah, Atas. atas. Atasin. Lagi. Udah Oke. dong. Nah, tadi dia ada yang Bapak tulis Kabupaten P itu. Nah, lagi. Nah, ini. Oke. Mana? Bentar ya, Pak. Bentar. Oke, Pak. Balik lagi ke Bapak. Kemana? Ke sintaks Ke Bapak. F. Iya. Oke. Mana? Atas, Pak. Dia seneng banget ya. Atas lagi. Nggak delay nih. Kayaknya delay deh. Udah di Udah. 130 ke atas belum? 130-an. Iya, 130 ke atas tapi bukan ke bawah. Mana nih? Nah, Nih. itu 128. Kematian underscore P, Nih. bukan kematian doang. Kematiannya Bapak Di sini. ganti gitu, underscore P. Nah, Oke. coba run lagi, ulang. Sorry. Nah, coba ulang dari plot Sumatera itu. Plot Sumatera 126 ya, 126. Dari 126, Pak. Udah tadi, Deng. Slow. Oke. Semoga bisa. Oke. Padahal aku semalam bisa loh. Kok jadi sekarang nggak bisa ya? Mungkin datanya kali Bun. Iya kan? Makanya. Soalnya semalam itu aku penggunaan data itu tadi. Karena aku cari di internet kayaknya Quadsic itu apa fungsi gitu. Apa dia itu ya? Sendiri ya? Coba ini ya. Enggak juga. Tadi ada yang kita ganti-ganti nggak ya? Bagian mana ya?
Basis yang Quadsic-nya itu harus pakai package nggak? Enggak, aku baca di sini enggak sih. Coba ya aku searching. Kemarin Bunda nambahin kayak Quadsic itu di Excel-nya enggak? Enggak. Enggak ya? Itu kayaknya memang nggak ada kubah deh bagian situ. Nggak bisa ya. Lari jalanan. Kalau package-nya kurang berarti semalam nggak bisa di-run, Mas kan? Iya makanya. Jangan ada yang kamu hapus Bun itu Bun. Apakah itu? Enggak. Atau gara-gara si Plotly? Enggak, kayaknya enggak deh. Plotly salah-salah. Enggak, kayaknya ini aku curiganya. Kan tadi kita udah ada ekspor data tuh. Terus kan datanya nggak kita buat ke tempat yang baru. Kalau aku kan semalam udah dapat datanya, aku ganti. Coba Pak, coba. Mana ya? Tadi kita sampai mana? Mungkin aja itu. Ini ya. Maksud Bapak tuh yang V1, V2, V3 ya? Oh, jadi enggak ya? Apa ya? Ayo, apa ayo? Sulit banget. Ya. Mas Ken, ini aku nemu apa kayak sintak-sintak R yang spasial gitu kalau mau dicoba-coba. Wah, Tapi mantap. kayaknya universal sih, maksudnya buat kita belajar gitu loh, yang pemetaan pakai R. Benar. Ini. Ada ini kok matriks pembobotan juga. Mantul. Itu ada dari chapter 1 sampai 9 kayaknya. Tapi kan ini dari 7, nanti tinggal diklik aja. Basis masih kuat, basis. Kuat. Aku tuh masalahnya tuh yang tak pikir tuh ini, aku belum iniin data. Terus sama yang hotspot itu loh, aku masih Karena kan kalau GWR hasilnya lebih ke prediktor kan Mas Gan, kayak prediktor yang paling berpengaruh kan ya. Pokoknya pas aku baca yang aku kirim linknya itu, aku baru paham Mbak, oh yang ini cluster, yang ini. Kan. Ini prediktor. Terus yang hotspotnya itu buat cluster, jadi nanti kalau ini kan apa kayak kita ngamatinnya berdasarkan ini ya gambar gitu kan. Terus mungkin nanti nilai yang paling signifikan yang mana gitu.
kalau di Satscan itu kalau nggak salah pas aku lihat di YouTube itu nanti hotspotnya itu kayak ditandain sendiri gitu Mas Yan. Oh, Cuman aku enak belum ya. coba sih. Bedanya itu. Loh, Ngapa? apakah ini tanda-tandanya udah ngantuk? Bukan. Aku mau nunjukin mana ya? Kok hitam begini? Oke, sabar ya, sabar. Kami sih sabar, pemirsa. Bapak yang greget kayaknya. Begini. Harusnya ya, hasilnya itu begini. Iya, maksudnya tuh signifikan nggak signifikannya jadi apa, Pak? Entah, aku pun nggak tahu. Coba kita dengar itunya bapaknya ya. Aku udah download. Wih, Lengkap 1 sekali giga dong. loh. hah? 1 giga. Gede banget, Pak. Orang berapa jam? 4 jam. Kenapa Makin dia ramai lama? aja. Sabar, Pak, sabar. Oke. Di sana nampil nggak ini? Ambil. Mana ya? Tampil. Yang penting bisa tahu step by step-nya dapat bandwidth-nya. EDRB sekarang ini memang karena ini yang pasal turbin Pak Miftah mau sedikit ya. Ya, jadi ini yang saya lakukan dulu. Ini. Tinggi ya, terhadap peningkat lokasi tara dan pada variabel harga GKP. Pada variabel harga GKP. Dan ini hasil ini ternyata yang signifikan sedikit banget ya untuk harga GKP. Ini agak lemot. Oh. Kayaknya signifikannya itu terhadap ininya. Terhadap variabelnya. Iya kan? Prediktornya ini kan itu yang ya? dia tengok kan. Tadi kan dia prediktornya bilangnya apa X4 ya, harga beras ya? Atau apa gitu. Ternyata prediktor itu dia signifikan di daerah yang ini doang. Misalkan dia pakai tadi X berapa ya? X4 atau berapa? Berarti berdasarkan daerahnya kan, Pak? Variabel yang mau kita uploadkan P4 ini diwakili dari X2 tadi. Sama nilai ininya, nama legendnya. Terus di pemetaan signifikansi yang kita ganti X2 P. Misalnya sama. Maaf Pak, boleh diulang tadi interpretasi yang dicoba itu koefisiennya? Yang mana Pak? Yang peta tadi itu, yang nilai koefisiennya. Oh, nilai koefisiennya. Ya, yang kisaran 0 sampai 0,3.
Kita close ya. Kayaknya gitu. Berarti nanti kayak dipilih variabel lagi, prediktor yang paling signifikan, terus dicek berdasarkan Bukan, prediktor sebenarnya yang dipilih daerahnya gitu. Iya, sebenarnya bukan harus yang signifikan sih kayaknya. Jadi kan kita milih prediktornya ini kan X4 nih. Sebenarnya kan kita bisa juga cari X1, X2 boleh dong. Sebenarnya sama aja, cuman ya ini perwakilannya kata bapaknya kalau nggak salah. Ini perwakilannya. Kalau X4 nanti ternyata gambarannya begini. Ada daerah yang signifikannya sekian untuk si prediktor X4. Jadi sebenarnya kayak menampilkan daerah-daerah mana yang signifikan terhadap si prediktor X4. Kayaknya gitu sih aku nangkapnya. Kayak gini kan, mana dia ya? Nah ini kan kayak tes ini kan, ini signifikan. Yang mana tadi ya soalnya? Ini nih. Ini kan kayaknya signifikan semua nih. Udah nggak ya nggak signifikan ya? Kayaknya signifikan semua deh. Berarti begitu. Iya, berarti signifikan semua itu Bun, sama kematian, sama tes P juga. Ya. Karena kan nggak jelas datanya. Itu kayaknya karena kurang sih prediktornya, jadi nggak ada pembanding. Iya, karena prediktornya cuman begitu. Tenang, kita bisa cari. Ya, ini. Oke, berarti udah aman ya. Aman. Tinggal yang terakhir ini aja nih tadi. Mau dong sinteknya ya Bun. Oke. Aku kayaknya cuma tukang menerima hibah ini. Enggak lah, nanti kan datanya Bunda cari. Oh, balas dendam Mas Gan. Enak banget ya. Ya nanti aku iniin lah. Tapi paling aku nambahnya dari ini loh, kayak data kependudukan kan kayak total penduduknya, terus sanitasi kan berpengaruh sama ini kan, kayak wajib cuci tangan itu kan. Nah itu juga Mbak, tadi itu aku lihat di jurnal, polusi juga Mbak. Nah itu kan aku dapat juga di tugas akhir. Salah satunya polusi udara, partikel debu di Jawa Timur juga kayaknya. Itu datanya ada Mas Gan? Data ada. Bentar, aku kirimin. Tadi aku kirimin ke Parok, tapi kayaknya Parok sih. Apa-apa, nanti kita gabung-gabung sama pilah-pilah. Kita bisa cari pencemaran air. Iya, pencemaran air itu. Terus fasilitas kesehatan. Iya, kita fokusnya di Jawa Timur aja kan datanya banyak. Iya. Udahlah, kita bertiga aja. Kayaknya nggak apa-apa kan, yang penting ngolahnya aja udah beda. Kayaknya datanya yang beda nanti punya ini Pak Gani. Karena kan dia temporal kan. Enggak lah Pak, kan mesti waktu. Yang sebenarnya kalau aku udah benar pakai itu Pak. Kan itu udah beda waktu semua. Kayak yang COVID benar. Nah, yang Bapak dapat dari Pak Aji kan juga Pak Aji. Temporal kan? Ya, itu udah temporal. Karena pakai efek waktu. Nah, Bapak malah maksudnya aku kan cuman ambil yang satu aja, satu waktu doang. Iya. Benar. Ini Bunsis. R-nya Bun. Tapi kayaknya kayak mana ya cara nyari SHP itu? Jadi kita kan kalau misalnya nanti mau meneliti entah di mana gitu. Iya, nanti kita cari tahu. Ya kita cari kayak biasa Pak. Pasti ketemu. Coba. Asalkan Bapak kalau di BI jangan. Siap. Aku tadi ngirim ke mana ya?
Ngirimnya di ngirimnya kenapa ke- GoTesis, terus R-nya nggak tahu ini yang mana. Belum Bunda kirim dong. Kenapa nggak Sorry, dikirim dong. di? Ya sorry, salah. Ya ampun. Aduh, fokus lah Pak. Kan udah nggak kencang R. lagi. Iya. Iya. Apa ini? Ibunya nggak ngirim-ngirim, cuman aku mau fokus. Jangan lupa R-nya. Yuk, Biar bisa buat bentar ya. coba-coba. Mana dia nih? Oke. Emang beda. Boleh dong. Oke. Bukannya yang punya Ini Pak tuh Miftah berarti- kemarin udah dikirim ya? Yang baru Bunda ganti tadi, biar sekaligus. Yang maksudnya udah Bapak Itu dia. Udah. Sekalian SHP-nya, Excel-nya. Nah, iya, biar bisa kita kerjakan. Bentar Kalau ya. nambah variabel kan tinggal dimasukin di Excel-nya. Ya, sebentar ya. Pak Bentar Robi. kakak. Siap kakak. Bentar kakak. Kita malak ya, Mas kan? Yoi. Aku buatnya sintak GWR untuk dataku terbaru gitu ya. Nggak malam ini. Malming ya. Oke, sintak GWR Malming. Terus Excel-nya, apalagi yang kurang? Excel. Sebentar woi. Sintak Malming. Sintak Malming dong. Astaga. Tanya dong Bun, besok kita Jumat tuh udah harus kayak demo data semua nggak sih, atau baru 2 orang kayak kemarin? Nggak ngerti. Dua orang aja Mbak. Berarti kan Pak Iya. Robi, Mbak Sil. Aku juga maunya ya, gitu Mas kan. boy. Kita minggu depannya aja. Kayaknya kalau minggu ini nggak tahu aku udah bisa ngerunning atau belum. Apalagi? Udah kan? Hotspotnya. Ini yang kukirim udah kan? CSV-nya itu dari ini kan, dari programnya Dari kan. kita buat sendiri. Iya. Beda memang Pak Robi. Sudah. Terima Berarti udah ya? kasih. Ah, Bantu. Aku sebenarnya lebih khawatir analisis ini Mas Gan. Aku jadi nggak pernah belajar loh analisis. Gara-gara tesis. Iya. Nggak diambil sekarang kan? Makanya dari itu, terus kayak Moodsuruk ada tugas-tugas juga kan. Aduh. Jadi mikir, ini kok udah tinggal 2 kali pertemuan, terus isinya otakku tuh kayak nggak ada itu buat analisis. Beneran ya Allah. Terus bismillah lah besok. Yang penting lulus saja, itu lulus sudah cukup, sangat cukup. Amin. Pasti Mbak, pasti lulus. Tapi Gunawan tuh di kelas tuh aktif banget loh tanya. Tapi kayaknya keaktifan nggak itu Mbak, nggak mempengaruhi. Lah iya, kok jahat banget ya Pak Adrian. Tetap aja nilai menjadi tolak ukur. Iya, maksudnya kan Mbok ya dikasih C atau apa gitu kan. Padahal aku tadi mau nanya loh. Apa? Masalah pembahasan tesis Mbak itu. Mbak siapa? Pembahasannya, ibu itu loh. Punya aku. Kenapa? Ya, kita bahas bentar ya. Oh, Iya.
Sampai Pak. Soalnya aku kan dari pembahasan itu kan kita bisa tahu jalannya nanti sintaksnya mau kayak mana kan gitu kan. Ya, Jadi nanti pada saat ditanya sama Suryo, aku bisa jawab. Iya. Takutnya nanti ditanya Suryo aku nggak bisa jawab. Gimana coba? nggak apa-apa Mau Pak. diapain katanya? Yang penting Bapak lebih galak daripada Suryo. Kok ngeri kali. Ini udah nampak belum ya? Udah ya? Nampak. Ini bab berapa sih? Pembahasannya bab berapa? Bab 3, 4, 5. Bab 3, 4. Ini bab 6 loh. Makanya itu bab 6 Pak. Kenapa Bapak potong-potong? Kok potong? Bab 4 bukannya teori ya di sini. Ini disertasi ya. Berarti susunannya beda kalau disertasi, Bun. Wow. Ini bab Bapak langsung loh. ngajuin disertasi aja. Enggak, aku pokoknya mau lihat pembahasannya aja dulu ya. Jangan kemana-mana dulu. Iya, nggak kemana-mana. Enggak Jangan kemana-mana Dia dulu. sambil nonton bola kok aman. Enak kali. Jadi Aku pakai itu Mbak. Cara gratis dapat sinyal. channel. Gimana? Beli TV box. Walah. Jadi dicolokin ke TV kan? Nah, itu. bukannya langsung dapat ya? Aku aja langsung dapat Apa? dari Dapat apa? MNC. TV-nya. Udah jangan bahas MNC, mesti dapat bola. Ya kan beda MNC Pak. Oke ya. Kan gini. Telan. Bentar ya. Ini mana dia hasilnya? Ini kan deskripsi. Ini kan hasilnya kan belum diapa-apain kon datanya ini. Kalau yang ini, deskripsi data penelitian. Berarti dia masih pakai regresi linear Pak itu. Regresi linear. Nah, ini Udah pakai R atau ArcGIS. iya, ini Kayaknya kan pakai R. gitu. Ini pakai R-nya hanya di GWR kan? Ya, Iya kan, hanya GWR kan? Nih pembagian kategori. Ini sangat tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Berarti kan istilahnya berdasarkan ini, warna-warna ini. pakai Sebenarnya kan? harga beras itu kan Pak. Yang tadi itu. Tapi itu berarti kan belum ada campur sama si spline. Belum. Oke. Yang kedua juga begitu. Ini masih yang prediktor yang lain. Dipisah ya. Dipisah. Tiap prediktor kan dimunculkannya untuk tiap data. Oke. Banyak dia loh prediktornya 8 atau 9 ya. 8 deh. Semakin banyak semakin bagus Pak. Iya, awak 1. Astaga, kan masih coba. Ini apa ini? Ini kayaknya masih ini pakai lain ya? Nggak, Bapak jelasin dulu supply-nya itu dipakai sebagai estimasi parameter atau digabung. Ngomongnya gimana ya? Di modelnya itu dimodifikasi pakai regresi spline-nya atau apa? Lah, kan kalau modelnya kan dua-dua masuk, Pak. Nggak, maksudku gini aja deh. Ini berdasarkan gambar ini, ini yang kita gunain, apakah sudah termasuk ke dalam kedua-dua model atau cuman si spline? Kayaknya cuman spline ya ini ya. Kalau aku ingat penjelasan Bapak ya. Ini kayaknya spline. Bapak kan ngomongin kurva. Kalau dilihatinnya kurva berarti masih cuma spline doang, Pak. Ya, masih spline. Berarti dia istilahnya kan beda ini dong. Kalau untuk mencari ininya masih bisa kita gunain beda sintaks. Oke? Nah, betul? Oke. Betul ya? Masih aman nih. Ya, aman ya. Aku menyimak ya. Astaga. Takutnya nggak nangkep. Ini uji multikolinearitas kayaknya ini di GWR. GWR. Bisa regresi linear, bisa GWR. Oh, bisa dua-dua. Ya keduanya bisa, Pak. Tergantung dia ngomongnya gimana.
Dia ngomongnya gimana nih? Coba lihat di atas. Adanya hubungan linier. Berarti ini masih regresi linier. Tuh kan bener kan Pak? Lebih kecil dari 10 kan? Bukan 5 kan? Oh iya. Tapi Pak Miftah Paragraf- bilangnya Paragraf lebih dari ini. Pak Miftah bilangnya gitu, kurang dari 5. Kayaknya ada sesuatu Pak. Jadi misalkan kayak gini, kayak peneliti, kalau kita kan biasanya standar nilai p-value 0,05 toh. Ada kalanya nanti nilainya itu 0,06. Nah dia naikin tuh. Jadi dia ngambil batasannya di 10%, 0,1. Biar variabel itu tetap signifikan. Ini gitu deh maksud dari Pak Miftah. Oh ini kayaknya masih Linier Pak. ini masih linier, iya kan? Regresi Karena linier. dia mau menggunakan pembentukan model itu. Mm-mm. Nanti kalau misalnya pas kita bentuk gitu ya. Kan semuanya kurang dari 10. Masuk. Ini masih yang ini kan siapa tadi? Nah, mungkin di sini kali ya. Diuji kesesuaian model ya. Apanya Pak? Penggunaan apa kita nanti? Apa namanya sintaksnya nanti? Sintaks plan-nya. Kan ini ada 2 nih udah nih. Kalau kesesuaian model kemungkinan iya Pak. Pokoknya menurutku Bapak bakal pakai itu di estimasi parameter sama di uji hipotesis. Iya ya. Uji hipotesis kan ada kesesuaian model, ada uji simultan, Iya, ada uji dugaan parameter. Oke, kemungkinan di 3 itu plus estimasi parameternya. Nah makanya aku tanya di model GWR Bapak berarti digabung gitu ya, kayak punyaku. Oh berarti ada tambahan, berarti estimasi parameter Bapak ada 2 berarti ya kayak aku kan? Iya ada 2. Satu buat plan-nya, satu buat betanya. Ya benar. Ya aku paham. Sebenarnya kita sama aja, cuma karena beda yang dipakai. Nah ini yang pembobot ini kan kayaknya GWR doang kan? Terus bawah. Ya itu WIJ-nya masih. Ya kan? Ini kan kayak DIJ-nya berubah nggak? Kalau aku kan kalau pakai waktu berubah. Bapak berubah nggak DIJ-nya? Enggak ya? Enggak, aku enggak berubah. Ini kan dia tujuannya apa nih? Nah, berarti itu tuh baru pakai. Kayaknya selanjutnya dia masih pakai GWR ini, iya kan? Bawahnya baru, Pak. Bawahnya baru. GWR spline. Karena aku ini kan parameternya sama ini. Yes, persis kayak aku sih. Bedanya Bapak lebih kompleks sih menurutku. Ya kah? Astagfirullah. Ya iyalah kan dijadiin disertasi. Gimana sih? Emang udah temuan gitu. Iya, berarti kan lebih baik, bagus sih. Nah, ini kan dia pakai pakai spline dong. Tapi kayaknya udah digabungin ya sama GWR-nya ya, karena kan udah. Kuncinya Bapak itu cari hasilnya bisa gitu kan? Atau dia udah tulis? Ini kan nanti maksudnya dari si spline ini untuk mencari titik not itu kan kita kan menentukan sendiri tuh mau berapa, mau 1, 2 atau 3 gitu. Nah berdasarkan 1 itu nanti yang hasilnya begini. Begitu. Atau ini katanya nih. Maksudnya untuk mencari titik not ini si GWR ini udah berpengaruh atau belum ya? Udah Pak, udah. Kenapa? Itu udah ada itunya, udah ada gambarnya. Udah ada gambar topping sama ada K-nya kan? K itu kan pasti punya spline-nya kan? Sebenarnya parameternya ini dua-dua punya spline loh. Parameternya mana lagi? Satu lagi. Ini si beta sama si apa ini delta ini punya dua-dua punya spline. Delta kan punya spline, bukannya beta itu tetap punya GWR?
Hah? Enggak. Jadi model awalnya si spline itu dia nggak ada ininya doang. Ini mana ya? Iya, dia ada beta X-nya kan maksud Bapak. Ada beta X-nya ada deltanya juga ada. Iya iyalah pasti. Aku juga punya, tapi kan maksudku gimana ya? Punya aku kan model autoregresif juga, Pak. Kalau Bapak delta, aku row. Ditambah beta X. Beta X itu pasti ada karena ini kan regresi. Tapi karena udah di GWR, otomatis dia punya GWR, Pak. Oh gitu? Iya dong. Oke. Coba deh Bapak bayangin. Di GWR, kan dia adanya intercept sama beta K kan? Di regresi spline Bapak ada delta sama beta sesuatu juga. Kalau GWR doang yang dicari kan beta punya GWR. Nah, kalau yang di regresi spline yang dicari delta sama betanya juga. Nah, jadi kalau dari regresi linearnya tinggal kita tambah si delta lah istilahnya gitu. Berarti ini pokoknya intinya udah pakai ini ya, udah pakai gabungan gitu ya. Soalnya aku punya sintaks ini mencari titik not ini, tapi dia si spline punya, cuman pakai spline-nya, belum ada dimasukin model si GWR begitu. Sebenarnya si modelnya tadi tuh mirip, memang sama, bedanya dia ini aja, beta 0 ditambah beta 11 ditambah beta 21, tidak ada ininya ini sih. Unsur U, V-nya doang. Nah, begitu. Istilahnya kan kayak sedikit aja gitu kan. Nggak ada efek spasialnya kan. Gitu. Nah, hasilnya begini. Ya kan. Udah, kayaknya cuma itu aja deh. Ini pemilihannya 1, 2 atau 3. Nah, baru mungkin di sini kali ya kenanya. Pemilih estimator parameter. Bapak pakai apa estimator parameternya? WLE ya. 2 tahap kayak aku kan? Oh, begini deh. Beliau nggak ngasih tahu langkahnya ya, dapat estimator. Siapa nggak ngasih tahu langkahnya? Ada nggak? Ada. Deltanya siapa? Maksudnya sama hasilnya itu nggak ada. Pokoknya dia hasilnya aja gitu. Outputnya kan nggak nampak kan outputnya. Aku nonton kalah. Apa itu loh Pak? Gimana ngomongnya? Kalau yang GWR kan betanya kan itu. X asen, X W dan kawan-kawan itu kan. Pakai yang seperti yang di buku kita baca waktu itu. Nah ini dia nggak kasih tahu Pak, deltanya segitu dari kasih tahu dong ceritanya. Kasih tahu. Oh, ya itu maksudku. Kan aku penasaran. Soalnya yang kemungkinan yang penting itu kan buat ngasih tahu Suryonya. Oh itu, iya itunya. Kayak yang di mix GWR juga itu kan. Itu karena menurutku itu yang bakal dipakai di uji hipotesis sama uji dugaan parameter. Iya nggak sih? Oke, ya. Ini sih menurutku iya sih. Kan ini kan spline-nya kan. Ini spline doang. Ya. Nah, si GWR udah sisipin aja si GWR di sini. Sama kayaknya apapun itu dimasukin ke situ kan? Makanya. Nah, berarti begitu sih. Ngeri kali. Lengkap kok. Maksudnya ibu itu isinya ini udah lengkap. Apanya udah lengkap. Asik. Semuanya ngeri juga ya. Bahasannya ini. Aku. Berarti enak dong Bun, tinggal menjabarkan gitu. Itu Mbak susahnya. Tinggal menjabarkan. Kan Paro kasusnya kayak kita punya 2 sintaks itu harus digabung. Kan nggak bisa cuma A ditambah B, Mbak.
Karena kan Ah. nanti Kan jalan. dia mah ahli penyebaran. Oke. Tengok ini, Bisa lah, bisa entah lah. apa-apa ini loh sebenarnya ini. Tengok nih ya. Loh, Itu Pak, aku penasaran sih Pak. Apa itu? Iya itu cara gabunginnya. Iya makanya aku kan berpikir ke situ tuh nanti. Gimana lah ini ya. Bapaknya kemarin tuh bilang juga ya, apa Apa itu? apa yang perlu saya tanda tangani sekalian dilampirkan ya. Iya. Itu gimana Jadi ceritanya? nah makanya itu padahal Mas kan kok cepet banget gitu padahal loh. kita belum bab 2 pun belum dipelajari, bab 3 belum dipelajari dong. Belum. Tiba-tiba bapaknya udah mau langsung naik aja. Belum Kita tahu masih perlu penjabaran rumus kayak penurunan rumus gitu juga kan? Iya Mbak, benar. Yang nih. buat Ya ke iyalah bab nanti kalau ditanya ini kok bisa begini ya. iya ke bab 2 ke bab 3 lah minimal itu kan. Kayaknya tuh bapaknya bisa kayak gitu karena kita tiap minggu ada progres deh. Aduh. Mungkin Ya, kayaknya sih. tidak ada yang skip gitu Mas kan. Maksudnya kok rajin-rajin ini disuruh ini oke, berangkat, disuruh ini oke. Iya. Misalkan 2 minggu nggak bimbingan gitu. Oh bapaknya mikir, oh mungkin ini pace-nya nggak bisa. Apa kita besok bolos ya? Jangan deh, jangan. Takutnya kalau udah terlanjur kendor itu ke bawah terus. Iya sih Mbak. Kalau aku kemarin tuh bukan karena kendor, karena nggak tahu mau ngomong apa. Sama. Untung aja bimbingannya jadi minggu kemarin. Karena kan itu udah penjabarannya panjang kali lebar, makanya 2 cukup. Cukup. Oke deh. Ngeri kali punya bapak, ngeri sih. Punya bapak lebih kompleks. Apa? Kayaknya punya aku nggak ada apa-apanya. Enggak, kita belum lihat punya basis. Basis kan belum jelasin. Modelnya. Waktu itu GWR biasa, paling penambahannya yang hotspot itu. Kata bapaknya kan nggak apa-apa kan kalau GWR-nya itu buat mendukung faktor yang berpengaruh, hotspotnya untuk pendeteksian klaster gitu. Tapi analisis klasifikasi Mbak belum sampai machine learning, Mbak? Belum. Masih kayaknya yang rada sederhana sih yang tak baca itu. Karena kalau machine learning di landasan teorinya yang capek basis. Enggak. Itu tetap pakainya apa? Space time scan statistik itu yang cylindrical window. Tapi Nah, kayaknya terus aplikasinya subscan itu. Oh iya. Kayaknya nanti pas pemilihan variabelnya kita harus jelasin deh kenapa ambil itu. Karena kemarin kan pas yang tesis 1 kan sama Pak Banar. Katanya mereka udah belajar teorinya, yang ditanya variabelnya. Alasannya gitu kenapa gitu ya? Kenapa ngambil variabel ini. Berarti kan baiknya ada acuan jurnalnya itu toh yang bikin dari. Iya, yang WHO sama ini kayak jurnal-jurnal penelitian sebelumnya gitu. Yang menyatakan bahwa kalau pakai itu signifikan gitu kan? Oh my god. Iya, itu Bun. Ya, kita pakai Jawa Timur aja. Siap. Karena SHP-nya udah ada, tinggal nyari variabel teman-teman. Sama aku masih ini sih kayak rada bingung di penurunan rumus yang hotspot itu. Tiba-tiba tuh langsung apa kayak disediakan fungsi Poisson terus likelihood Poisson. Kalau likelihood-nya kan penurunan dari Poissonnya kan. Maksudnya kenapa milihnya ini gitu loh, kan anak IPB kan langsung kan nggak dijabarin tuh Mas kan. Oh iya. Karena kan mereka statistik. Iya. Juga statistik beda. Iya, aku juga itu kan ngambilnya dari ini tesisnya anak statistik. Di itu aja Mbak, besok atau kapan ditampilin biar kita lihat. Siap. Mbak, aku mau nanya, kalau website COVID Sumatera, Jawa Timur ada yang ngasih tahu kasus harian? Ada yang kemarin tak screenshot itu. Oh ada ya, oke sorry. Aku kan nampilinnya itu dari screenshot yang Jawa Timur gitu. Berarti yang tiap hari ada berarti kan Mbak? Update. Kadang sehari itu bisa update 2 kali kok. Nah itu Pak, aman Pak. Tapi capeknya itu kita input manual ya? Iya. Ya input bareng-bareng. Kadang ini kok ada apa Mbak? Ada yang data
Excel-nya nggak sih? Maksudnya kayak data tabel gitu nggak sih? Oh ada Aku. tuh. Oh kalau ada enak. Kalau Emang yang ada, punya- biasanya kalau nggak yang- ada deh. kalau kemarin itu kan aku nemuin Sumatera buat Pak Robi kan. Dia Mm-mm. itu Dia per hari. dia dia dalam bentuk gambar kan Pak. Lengkap sih Mbak. Iya. Tapi dalam bentuk gambar jadi kita harus input Ya satu-satu. kita input sendiri. Heeh. Ya nyicil besok kita cek aja. Kalau Jawa Timur ada Excel-nya kan, ya alhamdulillah. Ada nggak yo? Aku nggak menjanjikan ya, tapi Iya ya, semoga nanti kita ada. cari lagi. Ngeri. Ya, yang Ya. penting ada gitu. Iya. Kan nanti kan kita bisa bagi bulan ini siapa. Bulan ini siapa. Mm-mm. Itu aja. Sap. Besok jangan lupa disalin model linearnya. Oke. Ya, nunggu Pak Robi. Oh my god. Aku juga menunggu hibahnya kok. Oke. Kalau rajin besok aku tulis. Rajin lah. Pak, nanti Oke. kalau jadi sama Suryo, bareng-bareng aja kita bertiga. Iya, Iya. masalahnya aku cuman dibaca dia chatku. Ya udah nanti aku chat deh besok pagi. Mm-mm. Oke, Tanya oke. bapaknya selo kapan? Bapaknya Suryo selo kapan? Mm-mm. Bertiga mau diajarin. Iya, kalau Iya. Suryo bisa sat scan nggak apa-apa lah. Itu apa meringankan